Beberapa waktu lalu, kebakaran hebat kembali terjadi di Jakarta. Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 28 Juli 2025. Api menghanguskan sekitar 500 kios dan membuat jumlah pedagang kehilangan seluruh dagangannya. Dan inilah fakta-fakta kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Bagaimana kronologi itu terjadi? Ya, api muncul dari Blok E dan D. Kebakaran diketahui bermula dari percikan api yang terlihat di salah satu kios di Blok E dan D di sekitar pukul 18. Menurut laporan dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat, Jakarta, petugas keamanan bernama Zain menjadi saksi awal kejadian tersebut. Tulis laporan resmi Gulkarmat Jakarta Selatan, Zain melihat banyakan api di salah satu kios sambil berteriak kebakaran. Asap terlihat mulai mengepul di Blok E dan D. Zain sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APR, tetapi tidak berhasil karena api dengan cepat membesar. Lantas, bagaimana kronologi kejadian itu terjadi? Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan api yang melalap sekitar 500 kios di pasar itu diduga pertama kali muncul dari sebuah toko yang sudah dalam keadaan tutup. Nicholas menjelaskan, sebagian besar kios di pasar Taman Puring memang sudah tutup ketika terjadi kebakaran. Namun asap terlihat keluar dari salah satu toko, lalu api mulai membesar. Ungkapnya, api itu sudah mulai terlihat oleh salah satu pemilik toko. Keluar asap terlihat dari salah satu toko yang sudah. Hingga kini polisi belum bisa memastikan jenis toko yang menjadi sumber awal kebakaran. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BPBD Jakarta Selatan, Muhammad Yohan, menyampaikan bahwa laporan pertama tentang kebakaran diterima pukul 18.02 WIB. Tim pemadam tiba di lokasi 6 menit kemudian, yaitu sekitar pukul 18.08 WIB, dan langsung memulai proses pemadaman 2 menit setelahnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani api yang membakar kawasan pasar di Jalan Kiai Maja, Kelurahan Gudung, Kecamatan Kebayoran Baru itu. Sementara itu, Sureman, seorang pedagang aksesoris di pasar tersebut, menjadi salah satu saksi mata peristiwa kebakaran. Ia menceritakan bahwa saat api mulai menyala, ia masih berada di dalam kiosnya untuk merapikan barang dagangannya. Ungkap Sureman, pas kejadian, aku masih di kios lagi beres-beres karena mau tutup. Terdengar teriak dari kawan-kawan, kebakaran, kebakaran. Lalu aku cek ke depan, ternyata benar, api sudah menyala besar. Sureman mengaku seluruh dagangannya termasuk jam tangan dan kacamata ludes terbakar dan tak sempat diselamatkan. Hingga kini penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih berlangsung. Polisi menunggu hasil keempat kejadian perkara untuk menentukan pemicu awal insiden tersebut. Gulkarmat menyebut bahwa penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tulis laporan resmi Command Center Gulkarmat Jakarta pada Selasa 29 Juli, penyebab sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Laporan itu juga menyebut Zain melihat percikan api berasal dari kios yang salah satu keadaan tutup. Setelah gagal memadamkan api, Zain segera keluar dari area pasar dan melapor ke kelurahan dan polsek Kebayoran Baru. Dinas Gulkarmat menerima laporan pukul 18.02 dan 6 menit kemudian tim pertama tiba di lokasi kejadian kebakaran itu. Kemudian 35 mobil damkar dan 118 personel dikerahkan. Pada awalnya 6 unit mobil damkar dari Pos Kramat telah dikerahkan. Namun karena api makin membesar, jumlah anggota ditambah menjadi 35 unit dengan 112 personel.
Api berhasil dilokalisasi pukul 19.53 WIB. Namun, proses pendinginan dimulai pukul 22.03 WIB dan operasi pemadaman berakhir pada Selasa pukul 1.30 WIB dini hari. Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Bayu Megantara memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Alhamdulillah, informasi sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa, ujar Bayu di lokasi pada Senin malam. Bayu menambahkan tidak ada petugas yang terluka dalam proses pemadaman. Sekitar 500-600 kios terbakar. Kebakarannya menyebabkan ratusan kios di Pasar Taman Puring hangus terbakar. Kata Bayu, seluruh bangunan di area pasar terbakar. Ia juga mengungkapkan proses pemadaman sempat terkendala oleh banyaknya material yang mudah terbakar di dalam pasar. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Pemeriksaan lokasi dan olah tempat kejadian perkara atau TKP menjadi langkah berikutnya untuk memastikan sumber api. Kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring ini bahkan membuat ibu ini shock karena lapaknya terbakar, bahkan mencari anaknya. Seorang ibu berjilbab mencari anaknya dan nekat memaksa masuk ke pasar. Ibu tersebut tampak shock, kios dagangnya habis terbakar, nyaris pingsan di depan pagar, hingga kemudian dibantu berpindah tempat. Tak lama, seorang pemuda menghampiri. Si ibu tampak lega melihatnya, wajahnya masih linglung dan sulit diajak bicara. Terdengar si ibu berbahasa Sunda, sementara seorang pria yang ikut berada di sekitarnya menenangkan. Nah, sementara itu beberapa napi di dekat pasar Taman Puring tersebut juga dipindahkan akibat peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi di pasar Taman Puring tersebut ternyata bukanlah pertama kali. Bahkan mengutip situs resmi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Pasar Puring atau yang dikenal sebagai Pasar Taman Puring pernah mengalami kebakaran besar pada tahun 2002 lalu. Saat itu hampir seluruh bagian bangunan dilalap api. Setelah peristiwa tersebut, pasar dibangun kembali dengan struktur yang lebih modern. Kondisi bangunan yang padat serta dominasi material mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Dalam insiden terbaru, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta menduga sumber api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Nah, lantas apa ya sejarah pasar Taman Puring? Masyarakat Jakarta mungkin sudah tahu fakta ini. Asal-usul nama Taman Puring. Nama Taman Puring berasal dari banyaknya pohon puring yang dahulu tumbuh di kawasan tersebut. Mengacu pada keterangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, area di sisi selatan Jalan Kiai Maja itu mulanya merupakan ruang terbuka hijau. Namun aktivitas ekonomi yang semakin padat membuat kawasan ini berubah fungsi menjadi sentra perdagangan rakyat. Perdagangan kaki lima mulai membatasi area taman dan menjajakan barang kebutuhan, ondel deal, serta perlengkapan militer. Dari situ, cikal bakal Taman Puring Pasar berkembang hingga menjadi salah satu ikon pasar rakyat di Jakarta. Nah, yang terakhir adalah sejarah Pasar Taman Puring. Pasar Taman Puring merupakan salah satu pasar tradisional legendaris di Jakarta Selatan. Lokasinya strategis, berada di kawasan Kebayoran Lama dan berdekatan dengan Terminal Blok M serta Skywalk Kebayoran Lama yang baru diresmikan. Kawasan ini awalnya merupakan taman kota, kemudian berkembang menjadi pusat aktivitas niaga warga. Pasar ini berdiri pada tahun 1970-an. Pada awalnya pasar ini dikenal sebagai tempat jual beli barang-barang bekas, ondel kendaraan hingga aksesori militer. Seiring berjalannya waktu, pasar Taman Puring tumbuh menjadi pusat perdagangan barang-barang kulit seperti sepatu, tas, jaket, serta berbagai jenis pakaian. Ciri khas pasar ini terletak di pada deretan kios kecil yang berdiri rapat dan mempertahankan kesan tradisional. Reputasinya sebagai sentra belanja murah menjadikannya tujuan favorit, baik bagi warga lokal maupun pembeli dari luar kota.
Kadang kalau mau ngebahas ngevlog tuh kadang suka bingung. Yang penting random aja dulu deh. Kita akan ngebahas beberapa momen random ketika lagi ngevlog, mulai dari yang lucu bahkan yang momen sedihnya juga nih. Penasaran momennya kayak apa? Ditunggu deh. Sesaat lagi tentang momen vlog yang paling random yang pernah terjadi. Nah, kira-kira ada seremnya nggak ya? Subscribe, like, share, and comment, guys. Oke, yang naik